Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rivaldo Elabi. Saya mahasiswa dari kampus Unseen, Fakultas Fisip, jurusan Ilmu Pemerintahan. Ya baik, saya langsung saja. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas UTS ujian setengah semester mata kuliah perubahan sosial dan dinamika masyarakat. Dan di sini ada 5 soal. Yang pertama adalah jelaskan pengertian perubahan sosial dari para ahli. Saya akan menjawab. Yang pertama, menurut para ahli, Gard dan Mills mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi baik kemunculan, perkembangan, bahkan kemunduran dalam kurun waktu tertentu terhadap tatanan yang meliputi struktur sosial. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perubahan sosial. Perubahan sosial yang pertama lambat, yaitu evolusi. Terjadi karena usaha masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan dan kondisi-kondisi baru yang ditimbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Contohnya perubahan pada struktur masyarakat. Dua, revolusi atau cepat, yaitu perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat, seringkali diawali oleh munculnya konflik atau ketegangan dalam masyarakat. Ketegangan-ketegangan tersebut sulit dihindari, bahkan semakin berkembang dan tidak dapat dikendalikan. Yang ketiga, perubahan kecil. Perubahan kecil yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Contohnya, perubahan mode rambut atau perubahan mode pakaian. Perubahan besar. Perubahan besar yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang membawa pengaruh langsung atau pengaruh berarti bagi masyarakat. Contohnya, dampak ledakan penduduk dan dampak industrialisasi bagi pola kehidupan masyarakat. Perubahan dikehendaki, perubahan yang telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan di masyarakat. Contohnya, pelaksanaan pembangunan atau perubahan tatanan pemerintahan. Perubahan tak dikehendaki, perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat sosial yang tidak diharapkan. Contohnya, munculnya berbagai peristiwa kerusuhan menjelang masa peralihan tatanan orde lama ke orde baru dan peralihan tatanan orde baru ke orde reformasi. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri terjadinya perubahan sosial pada suatu masyarakat. Ciri-ciri perubahan sosial pada suatu masyarakat. Yang pertama adalah berkelanjutan. Manusia sebagai makhluk sosial dimanapun berada akan mengalami perubahan, baik secara cepat maupun lambat. Hal ini sudah pasti terjadi dan akan terus berkembang. Yang kedua, imitatif atau biasa disebut meniru. Jika ada perubahan yang dilakukan oleh suatu kelompok sosial, maka akan diikuti oleh kelompok sosial yang lainnya. Hal itu dikarenakan antara kelompok satu dengan kelompok lain akan saling mempengaruhi. Yang ketiga, hubungan timbal balik. Perubahan sosial tidak hanya terbatas pada hubungan material atau imaterial saja, tetapi bisa terjadi pada keduanya. Hal itu karena adanya hubungan timbal balik antara keduanya. Yang keempat, disorganisasi sementara. Disorganisasi adalah kondisi tanpa aturan karena adanya perubahan pada lembaga tertentu. Misalnya kondisi politik yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada tahun 98. Kondisi itu menimbulkan banyak perubahan yang terjadi pada masyarakat. Yang kelima, terjadi di mana-mana. Perubahan sosial bisa terjadi di mana-mana saja, mulai masyarakat desa sampai masyarakat kota. Hanya mungkin tingkat perubahan yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Dan yang keenam, dilakukan secara sengaja. Perubahan sosial pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat secara sengaja, meski ada juga yang terjadi tanpa disengaja. Dan yang ketujuh, menimbulkan kontroversi. Adanya perubahan sosial dapat menimbulkan konflik atau kontroversi di masyarakat. Contoh kasusnya pada suatu pabrik ada perubahan yang awalnya menggunakan tenaga manusia kemudian digantikan oleh mesin. Namun hal tersebut akan ditentang oleh para buruh karena adanya mesin, maka akan terjadi pengurangan pada jumlah tenaga kerja. Dan yang terakhir, ke-8, pengelola watak atau tipologis. Secara tipologis, perubahan sosial dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk, antara lain proses sosial, perubahan struktur kelompok, dan segmentasi. Pertama, teori konflik. Perubahan sosial adalah konsep yang menjelaskan tentang adanya perubahan karena ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial di dalam masyarakat yang melahirkan pola kehidupan baru. Yang kedua, teori equilibrium diartikan sebagai suatu keadaan di mana interaksi yang terjadi antara komponen-komponen yang ada di dalam aktivitas hidup umat manusia dapat berjalan secara harmonis dan juga berimbang, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan umat manusia.
Ketika teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui perubahan penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Dan yang terakhir, teori modernisasi diartikan sebagai pandangan terhadap perubahan sosial budaya di lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan perubahan kehidupan dan tradisional menuju modern. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan perubahan sosial dari 4 pandangan klasik. 4 pandangan yaitu klasik, equilibrium, konflik, modernisasi. 5. Kemukakan pendapat individu tentang perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masing-masing berdasarkan 5 tahapan pertumbuhan masyarakat modern. Menurut pendapat saya tentang perubahan sosial yang terjadi di lingkungan saya, yang saya lihat dulu di kampung saya, kampung halaman saya, dulunya biasa pemungutan suara tuh pakai noken, dan sekarang perubahan sosial yang terjadi sekarang mereka memakai kotak suara. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati.